One. Juri, mari kita tarik benang merah dari perdebatan Mosi kita pada hari ini. Kenapa pada akhirnya Mosi ini tuh mau menentukan urgensi, kenapa pada akhirnya pendidikan di era 5.0 ini harus kita kedepankan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai humanistiknya. Karena pada akhirnya Mosi ini pengen menyelamatkan aktor, ya dalam hal ini adalah generasi muda atau orang yang dalam sistem pendidikan itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa make sure mereka, kalau mereka bukan hanya sebagai orang cetakan yang cepat dan kayak fokus pada teknologi aja, tapi benar-benar berkualitas secara moral ataupun etika itu sendiri. Balik ke status quo di awal tadi, kalau kita tahu di dunia sekarang yang serba cepat dan serba berubah, kita butuh SDM yang bukan hanya cepat tapi yang benar-benar bermoral. Tapi kita butuh SDM yang tenang di dunia yang sangat cepat sekarang. Kita butuh mereka orang-orang yang tepat dan orang-orang yang bertanggung jawab secara norma-norma itu. Yang dimana nilai humanistik tadi sudah aku jelaskan 5 hal tadi tentang bagaimana kamu sebagai SDM itu berintegritas, kamu bertanggung jawab, kamu bisa refleksi, bahkan kamu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah ketika kamu mengimplementasikan informasi ataupun ilmu pendidikan yang kamu dapatkan di dalam dunia pendidikan kamu. Itu yang pada akhirnya jadi goals Mosi ini, gimana kita bisa nentuin nih bahwa orang-orang ini tuh benar-benar berkualitas secara moral, etika, integritas, mempunyai empati, tanggung jawab, kemampuan refleksi, etika, dan moralnya. Itulah yang pengen kita seimbangkan di dalam hal ini. Nah, kita tahu nilai-nilai humanistik itu pendidikan itu bukan hanya untuk menggunakan teknologi, tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia benar-benar bertanggung jawab akan apa informasi yang sangat banyak ini kita dapatkan dalam teknologi ini sendiri. Karena pada akhirnya dalam kehidupan pun kita nggak akan lepas dari nilai-nilai humanistik ini, termasuk dalam segi hal pendidikan. Itulah kenapa pada akhirnya dalam dunia pendidikan yang sudah kita tempuh selama bertahun-tahun itu tetap harus ada keseimbangannya. Nah, masalahnya itu bukan tentang tidak adanya nilai humanistik atau ini harus diutamakan atau enggaknya, tapi apakah nilai-nilai itu tuh benar-benar punya kekuatan untuk kita mengontrol teknologi. Kami setuju kalau misalnya tim lawan tadi bilang kalau mereka tetap mengakui adanya nilai humanistik dalam pendidikan. Tapi masalah dalam debat ini adalah bukan sekedar keberadaan nilai itu sendiri, tapi melainkan posisi nilai tersebut dalam sistem pendidikan. Nah, di dalam dunia lawan, misalnya mereka cuma menomorduakan nilai humanistik. Artinya apa? Mereka cuma menjadikan itu sebagai pelengkap, di mana pada akhirnya orang-orang yang berkualitas dalam pendidikan ini hanya ditentukan dari nilai-nilai teknologi. Mereka nggak bisa nentuin keputusannya karena pada akhirnya mereka harus dituntut untuk menjadi generasi yang kayak robot, yang kayak dituntut dicetak sebagai generasi yang harus cepat, apa benar-benar mengontrol bagaimana mereka mengambil keputusan itu sendiri. Pada akhirnya dunia akan sangat dominan oleh teknologi dan ini akan buruk karena kamu akan menjadi produk yang cepat tanpa benar-benar berkualitas. Contohnya di kelas misalnya, kita infonya sangat cepat untuk pembelajaran di tengah 5.0, tapi kalau misalnya nilai humanistik itu masuk, siswa itu akan mengerti bagaimana suatu informasi atau nilai pendidikan yang mereka dapatkan itu benar-benar bisa diimplementasikan. Kami akan menjawab 3 BOP kami. Satu, bagaimana pada akhirnya penerapan ini nggak abstrak dan ini akan terjadi real dalam di kelas. Contohnya kayak apa? Misalnya kamu dapat informasi, ada tugas dari guru misalnya, bagaimana penerapan satu hal ini, kamu akan dapat banyak informasi dari teknologi, tapi pada akhirnya tetap ada sistem pendidikan yang aktif di kelas, di mana kamu tetap disuruh untuk refleksi, di mana kamu benar-benar harus berpikir kritis, gimana caranya menerapkan ini tuh secara real itu seperti apa. Coba kamu berpikir apakah ini keputusan yang baik atau benarnya. Inilah yang kami maksudkan dalam segi keseimbangan, tetap mengutamakan sistem itu. Yang kedua, keseimbangan ini tidak akan mengorbankan kecepatan karena ini tuh tidak akan memperlambat sistem, malah kan ini tuh akan jadikan siswa itu tetap berkualitas dan ini tuh bukan merubah kecepatannya tapi benar-benar mengutamakan kualitas itu dari itu sendiri. Karena pada akhirnya yang cepat itu nggak bisa menjamin apakah dia berkualitas. Dan ketiga, tanpa keseimbangan, kenapa ini akan jadi hal yang sangat buruk? Karena pada akhirnya ini akan menunjukkan bahwa tanpa keseimbangan kerusakan itu terjadi bukan secara teknis tapi secara struktural. Mahasiswa akan terbiasa untuk mengambil jalan yang tercepat tanpa menggunakan sistem, tanpa mereka berpikir ataupun kehilangan ataupun mereka nggak ngerti cara refleksi itu sendiri. Akibatnya apa? Mereka akan menjadi orang yang tidak bisa menentukan keputusannya. Mereka hanya cepat mengambil keputusan tapi tanpa benar-benar cukup siap untuk menghadapi masa depannya. Jadi oleh sebab itu kami pada akhirnya menjadikan teknologi ini menjadikan nilai humanistik ini sebagai pengarah, bukan tentang kita yang diarahkan oleh teknologi itu sendiri. Bangga menjadi pihak proposisi afirmasi. Terima kasih teman-teman sudah memberikan pidato yang sangat baik. Semoga beruntung untuk teman-teman. Oke, thank you Kak. Thank you Kak. Thank you. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih teman-teman. Terima kasih guys. Emang boleh sekompak itu? Keluar kaki. Hah? Apa panitianya senyum-senyum? Wadi. Abangnya tadi. Keluar kah? Halo semuanya. Live lah. Malu woy, kita berdada sejuta ngepen apa ya? Terus yang silent. Divisif ya? Ya, divisif. Lagi di mana? Visif.
sop sayur. Pemutaran tahun 2026 untuk scene yang pertama. Ya Allah, lurus ya. Silakan. Selamat kepada Institut Teknologi Kalimantan yang Dilarang. Aduh, takut deh. Coba. Ini ada kalah satu nih. Tim Ya Allah. Tim Holiat Universitas Bengkulu. Ya alhamdulillah ya Allah. Terima kasih udah kasih kesempatan. Selanjutnya untuk posisi ke-6. Selamat kepada Anak nangis baru masuk 8 besar tapi anak nangis. Universitas Sriwijaya dengan nama Allah. Lah, belum. Maaf, Cok, nak Selanjutnya peluk. posisi Pindah. ke-5. Ya Allah, kita harus berjuang dikit Kamu lagi. emang nak nangis soal ini? Iya, aku sedih. Kamu nak Ada nangis ini? 20-an loh Untuk timnya, posisi Cok. 5, selamat kepada Kalian nak Universitas peluk. Jacoan enak kali ya. Jangan nak peluk. Selanjutnya Ya Allah, Kita, thanks. kita open cam loh kita. Masih dapat Serius. kesempatan. Matiin. Lebay. selamat kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan Kok kau udah ngasih tahu kita open cam? Aku kan orangnya Orang-orang fokus ini kalau kok tidak fokus gitu. Yes, thanks ya Allah. Makasih ya Allah. Kamu nak nengok ekspresi Selanjutnya. orang lain lagi ya? posisi ke-3. Jadi siapa cok ya runnernya? Udah. Selamat kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan nama tim Jale. Untuk Wah. yang negeri ujung pandang nih. Sekarang tersisa 2 posisi lagi. Nah, kira-kira Keren, siapa Ustaz. yang akan Rata. mendapatkan Ikut juga posisi tikanya menang kedua dan enggak lo? ketiga? Untuk All round. posisi kedua, Brawijaya kah? Justitia masuk selamat pasti. kepada Kayak Pratana. Universitas Wijaya dengan nama tim Trilogy. Eloknya ya. Siapa kabar Brawijaya itu? Lihat orang Al. Aku mau lihat Dan orang. posisi pertama, Ustad. Mana sih Brawijaya tuh? Oh, trilogi. Oh, Tobo tuh selamat gacor. Satu-satu kepada dah. Institut Teknologi Kalimantan dengan nama tim Trans Nusantara. Justitia 1 ya? Bukan. Itu adalah Oh, Trans Nusantara, itu yang musim bintang. lolos Engkau ya, Iya. termasuk engkau atau mau masuk kepada babak 8 besar. Kami mengucapkan selamat kepada Emang gacor ya? tim yang Gacor, telah caranya nanyu untuk aja. melaju ke babak selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum melanjutkan ke babak selanjutnya, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan kami. Tetap semangat karena teman-teman sangat luar biasa dan tentunya sangat hebat. Untuk teman-teman yang masuk ke dalam 8 besar, jangan keluar Oh, sebelum senang dahulu lihat. karena kita akan melaksanakan Tahan. Kesenangannya ditahan. Masih ada minggu depan. itu. No, abang ngerasa sekolah menang Babak karena final. beda ngarep juara 1 2 3 yang penting 8 besar aja lo merasa menang cuy tanah 22 peserta loh. 22 loh Al. Kamu tuh takut kan tadi tuh kita udah kalah kan. Jadi aku kayak Iya. pasti under 5 besar gitu tuh. Iya kan ada Iya. kalahnya. Tapi kayaknya poin kita tinggi deh. Tapi Kalau Unsri Ida ada loh. Ada Unsri. Ada yang tadi kita lawan. Nomor After 6. Kito. Ya, nomor 6 dia. kita. Izin kakak. Oh dia teh kita tapi. Ini siapa kok? Permisi abang. Melakukan formasi hingga batas waktu tersebut akan dianggap sebagai bentuk pertanyaan atau ada pertanyaan yang belum dijawab. Saya terdengar untuk juri itu mungkin pertimbangan panitia lagi, tapi sekedar saran dan bagaimana biasanya. Karena kami juga mengklaim Oke. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan atau ada yang ingin teman-teman demi kenyamanan bersama? bentar, geserin Itu. nah taruh geser dikit dong Beb. Zakia di sini soalnya. Kelihatan? Kemana Muhammad Rahman ya alaihi ulala. Ini ya kak, akan kami hitung kak. Ini aja isinya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Satu lagi. Gacuan. Kita clock it. Gini. Lagi 1, 2, 3. Boleh kakak abang gaya PRP, Cak mana? gaya pekan raya Oh, pendidikan. sekarang raya. Tangan kanan, Beb. Kanan. Oke, baik, terima kasih abang kakak. Selanjutnya selamat beristirahat dan selamat atas masuk ke babak quarter finalnya. Ditunggu ya untuk ikut semifinal dan grand finalnya. Semangat, terima kasih. Bye. Terima kasih.